Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kepercayaan dan kesempatan yang diberikan ke saya, buat Pak Pendeta Joko dan Ibu Pendeta Moy, buat uh, mempercayakan kepada saya untuk melayani tempat ini. Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Fibri Zati Nugroho. Saya melayani di STT Sangkakala. Saya sebagai pengajar di sana. Dan Pak, ketika saya dihubungi oleh Bimoy, saya berdoa dan satu yang terlintas tentang ketaatan. Saya mau dan judul disalib atau disulap. Apa itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya, itu Ibu Bapak, jadi senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak semua. Meskipun beberapa kali saya ibadah di sini. Yang menarik, ketika kita semakin lama semakin dekat dengan Tuhan, maka hal-hal apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dari dalam hati, itu disediakan buat orang yang mengasihi. Ya, langsung saja ketika kita berbicara soal ketaatan itu menjadi sebuah hal yang susah atau sulit. Susah. Nah, ketika saya mendapat satu judul ini disalib atau disulap, kita akan mulai dengan sebuah gambar. Next. Ada pertunjukan sulap. Kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan atau hobi menyaksikan pertunjukan sulap, ada sebuah trik yang namanya trik meloloskan diri. Trik meloloskan diri. Nah, seorang pesulap diikat dengan kuat di rantai, lalu ada yang dimasukkan ke dalam kotak, kotak itu dimasukkan ke dalam tong air, lalu dengan beberapa saat tahu-tahu hilang orang yang ada di kotak. Tahu-tahu ada di tengah-tengah penonton. Trik meloloskan diri. Nah, sadar atau tidak, ketika peristiwa Yesus disalib, ada orang-orang yang di bawah yang berseru-seru, kalau kamu anak Allah, turun ke sini. Meskipun dalam kondisi yang terikat di situ. Hemat saya, itu mirip dengan peristiwa pertunjukan sulap. Orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu menginginkan ada pertunjukan besar. Ketika kamu memang Mesias, kamu harus bisa meloloskan diri. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus. Komunitas Yesus Sejarah, dia mengatakan bahwa sebenarnya ketika ada penangkapan, Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yesus ditangkap di taman itu, maka yang terjadi apa? Yesus, di situ dikatakan, komunitas itu mengatakan gini, Yesus itu sebenarnya dia melarikan diri dan wajah daripada salah seorang muridnya itu disulap mirip dengan Yesus. Maka komunitas itu percaya bahwa Yesus itu bukan seseorang yang disalib, tapi Yesus ketika dalam kondisi rame-rame mau ditangkap dan disalib itu, Yesus melarikan diri dan dia ada di India. Ada buku-buku yang membahas soal melarikan diri di India dan dia. Tapi pertanyaannya, apakah benar Yesus disalib? Ataukah seperti komunitas ini yang berkata, bukan Yesus yang disalib, tetapi ada pertunjukan sulap di mana wajah Yesus digantikan kepada salah satu muridnya. Sehingga murid itu yang dibawa dan disalib. Namun yang menarik ada satu bukti. Next, ada sejarawan namanya Flavius Josephus. Dia orang Yahudi, sejarawan Yahudi yang dia ngomong gini. Ketika Pilatus mendengar dia, Yesus dituduh oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di antara kami telah mengutuk dia untuk disalibkan. Artinya apa? Flavius Josephus, sejarawan besar dari Yahudi, dia mengatakan, sebenarnya bukan peristiwa itu. Ketika Yesus ditangkap, memang dia yang disalib. Bukan dia menyulap orang lain seperti dirinya. Kalau bahasa Jawanya membo-membo. Ini memang Yesus. Sejarawan yang lain, next. Dia
sejarawan Romawi namanya Tacitus. Tacitus dia ngomong begini, bahwa sebenarnya ketika pemerintahan Nero memikul dosa yang besar. Ada pembakaran besar di kota Roma waktu itu. Dan memberikan siksaan yang hebat untuk kasta yang ia benci. Karena kekejian mereka yang disebut orang Kristen oleh rakyat. Kristus, dari situlah nama itu berasal, menderita hukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu kejaksaan kami, Pontius Pilatus. Dari hal ini sebenarnya menggugurkan pendapat bahwa bukan Yesus yang disalib. Tacitus dan Flavius mengatakan bahwa benar ada peristiwa besar di mana seorang yang disalib namanya Kristus. Nah, Ibu Bapak, dalam peristiwa penyaliban Yesus itu yang menarik, kenapa Yesus dia menolak keajaiban yang dia punya. Meskipun dia bisa melakukan banyak hal, melakukan perintah supaya malaikat itu yang membawa dia kepada hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang di situ apa? Pertunjukan sulap tadi. Yang menarik, Yesus menolak itu. Bahkan ketika dia menerima salib sebagai hukuman, disitulah menandakan ketaatan dan keteladanan yang patut kita contoh. Kalau boleh saya singgung bahwa sebenarnya ketika dalam keadaan yang runyam, rame-rame seperti itu, sehingga salah satu murid Yesus yang menghunuskan pedang dan memotong salah satu telinga. Dalam keadaan yang gegap gempita seperti itu, Yesus memilih untuk diam dan taat kepada Bapa. Kalau boleh saya bilang, ketika kita berbicara soal Yesus, adanan dari Yesus yang membuktikan dia mau rela mengorbankan dirinya. Ada 3P yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita meneladani ketaatan Yesus. Yang pertama berbicara soal proses. Lukas 22 ayat 42, di situ dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Ketika kita berbicara soal ini, ketaatan Yesus mewujudkan tentang penyerahan total kepada Bapa yang mengutus. Jadi kan bukan kehendakku, melainkan ini berbicara bagaimana ketaatan menjadi sebuah proses untuk bisa percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, percaya itu dalam kehidupan manusia paling susah. Apalagi mempercayai sesuatu yang kita belum pernah lihat. Apalagi mempercayai sesuatu di mana orang tersebut belum pernah kita kenal dekatnya itu. Tokoh Erik Erikson, psikologi, dia ngomong, dilema pertama dan terbesar dalam kehidupan manusia adalah memutuskan untuk percaya atau tidak percaya. Dilema terbesar seseorang itu percaya kepada seseorang, kepada orang lain, itu hal yang menjadi susah. Kenapa susah? Karena kita mempercayakan sesuatu kepada hal yang tidak pasti. Contohnya seorang bayi, saya punya ponakan, masih 1 tahun, ketika saya datang, sudah lama tidak ketemu, maka dia akan lihat dulu siapa sih yang datang. Kalau nggak kenal, dia akan menarik diri, dan kalau diangkat, maka dia akan nangis. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada orang itu. Kenapa susah percaya? Hemat saya, karena kepercayaan itu mahal. Ketika kita percaya kepada sesuatu, maka yang terjadi, percaya itu menjadi sesuatu yang mahal ketika kepercayaan tadi tidak terjawab. Dan ada satu buku yang mengatakan gini,
Kenapa sih Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak? 30 keping perak itu hanya seharga seorang budak pada zaman. Ibu Bapak, teman-teman semua ada yang suka rajin. Rajin itu ada sebuah momen-momen di mana dijelaskan di masa itu ada pasar budak yang harganya murah tergantung dari kondisi kesehatan tubuhnya. Yudas menjual 30 keping perak daripada gurunya bukan karena dia ingin berfoya-foya, tapi karena rasa percayanya kepada Yesus sudah hilang. Yang diharapkan Yudas adalah dia memiliki guru, memiliki rabi yang luar biasa yang bisa membebaskan dia dari penjajahan Batel. Namun apa yang diharapkan ternyata tidak nampak dalam pribadi Yesus. Sehingga dia stres. Nah, percaya hemat saya langkah pertama untuk kita bisa masuk ke hal yang lain yang disebut dengan berserah. Kita tidak bisa berserah kalau kita tidak percaya. Itu merupakan sebuah proses dari sebuah ketaatan. Ketika kita bisa percaya, maka yang terjadi langkah selanjutnya adalah kita bisa berserah. Kalau kita bisa berserah, kita akan mudah untuk taat. Secara manusiawi, kita hanya mudah taat kepada apa yang kita percaya. Anak-anak kita, mereka taat kepada kita karena mereka percaya. Bapak ibunya adalah orang yang punya uang tanpa seri. Sehingga ketika anak-anaknya ngomong kepada bapaknya, Pak aku butuh ini, Pak aku butuh ini. Nggak tahu bapaknya pusing. Namun karena dia percaya dan berserah penuh, maka dia akan ngomong. Meskipun yang aku pengen ini, aku pengen. Namun dibalik itu ketika orang tuanya ngomong, anak itu akan nurut daripada diomongi oleh orang lain. Kenapa? Karena ketaatan. Hemat saya, langkah awal dari ketaatan. Pertanyaannya, apa yang kita percaya saat ini? Apakah seperti orang-orang dari komunitas tadi yang bilang, Yesus itu yang bukan disalib. Ketika kita punya pikiran bahwa Yesus tidak disalib, maka yang terjadi, kita akan susah untuk taat. Ketika kita tidak percaya bahwa darah Yesus yang mengampuni kita dan menghapuskan dari segala dosa dan pelanggaran kita, ketidakpercayaan itu muncul. Maka kita akan susah untuk taat. Apa yang kita percaya? Apakah kita percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh? Ataukah kita percaya Tuhan karena Tuhan mampu melakukan sulap? Dengan apa? Ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, bisnisku gak jalan dengan baik. Tolong. Ketika Tuhan sudah nolong, kita lupa sama Tuhan. Intinya apa? Mentalitas sulap itu ada dalam diri kita. Kita datang kepada Tuhan hanya untuk menerima sulap. Menyulap masalah-masalah kita supaya hilang. Tapi kita tidak mau taat. Apa ini kita percaya? Apakah harta kita? Adalah harta itu tidak bisa membeli keselamatan. Kenapa? Karena harta tidak bisa bikin kita umur panjang. Faktanya kemarin kita melihat di berita orang terkaya di Indonesia dari kota Kudus meninggal. Meskipun dia menghabiskan banyak uang untuk dokter dan sebagainya. Buktinya bahwa uang, harta tidak bisa membeli umur panjang. Nah, yang kita percaya. Jabatan bisa hilang. Oh karena aku sudah punya jabatan, maka aku bisa berbuat seenak-enaknya, mengatur banyak hal karena jabatan.
Atau kita percaya kepada pasangan hidup kita. Aku percaya, seorang istri berkata, aku percaya suamiku itu sebenarnya CEO yang menyamar. Maka dia percaya penuh pada suaminya. Kalau dia percaya penuh pada suaminya, pertanyaannya ketika suaminya mengecewakan dia akan kecewa, bisa saja stres. Saya punya teman, suaminya stres, padahal suaminya ini pendeta-pendetaan. Ketika istrinya percaya penuh dengan suaminya, suaminya tidak seperti apa yang dia bayangkan. Stres dia. Berkali-kali masuk ke rumah sakit jiwa. Gara-gara dia menaruh sesuatu yang salah. Iya Pak, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pertanyaannya, seberapa kuat kita mau berserah penuh kepada Tuhan? Dan saya, mari kita percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada harta kita, tahta kita, pasangan hidup kita. Sesuatu yang fana ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu akan sia-sia. Oleh sebab itu ketika kita berbicara soal proses kita menjadi taat, langkah pertama kita harus percaya penuh kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ketika kita percaya penuh, kita bisa berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, bukan kehendakku, namun itu menjadi proses yang mahal. Proses yang mahal ketika kita bisa berkata, bukan kehendak. Kepercayaan kita kepada Tuhan mempengaruhi tingkat keberserahan kita kepada Tuhan. Tingkat keberserahan kita kepada Tuhan mempengaruhi sejauh mana kita bisa taat kepada. Ketika kita berbicara soal berserah, cek dalam diri kita. Kita jatuh bangun dalam ketaatan, dalam ketidaktaatan dengan Tuhan. Karena satu, mungkin kita tidak percaya penuh. Kita tidak pernah berserah penuh kepada Tuhan. Maka kita jatuh bangun dalam ketidaktaatan. Pertama, ketaatan membutuhkan proses untuk bisa percaya, berserah, dan akhirnya kita dengan senang hati, taat, ikut apa yang Tuhan mau. Suatu saat saya melayani di salah satu tempat perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Ketika saya datang ke sana atas undangan seorang teman, yang menarik ketika saya mendarat di Pangkalan Bun, saya disambut oleh salah pimpinan direksi dari kebun sawit itu. Lalu dijemput dengan mobil bagus, Strada yang bagus ini. Nah, dalam perjalanan salah satu direksi, Pak, nanti sore kita mau ada jamuan makan bersama dengan Bapak dan juga segenap direksi yang ada. Oh iya, wah, saya senangan disambut. Tapi ketika dalam jamuan makan itu, salah seorang direksi bilang ini, Pak, kami sebenarnya ada masalah. Masalahnya apa, Pak? Iya, ini pegawai-pegawai di kebun kami itu protes karena mereka mau nuntut kenaikan gaji, nuntut jatah bensin itu ditambah, jatah beras ditambah. Tapi kan begini. Terus singkat cerita, dalam makan itu saya sendirian dengan direksi itu ngomong gini, Pak, boleh enggak nanti ketika Bapak khotbah sampaikan supaya mereka tidak protes. Mereka harus bersyukur. Karena cari pekerjaan susah. Saya bilang, oh, gimana? Iya Pak, saya berdoa ya Pak. Karena itu sore, malam selesai, saya tinggal di tengah-tengah perkampungan para pekerja itu, saya main ke tengah-tengah mereka. Gimana sih kondisinya kok saya mendengarin? Nah, dari sini saya pakai jubah akademisi saya, pakai
insting penelitian saya mulai, saya tanya mereka, wawancara mereka dan lain sebagainya. Oh ternyata memang mereka sudah tidak naik gaji selama 5 tahun. Mereka punya jatah bensin, mereka punya jatah beras, dan ternyata itu tidak dinaikkan. Padahal jumlah keluarga mereka bertambah. Itu memang sebuah kebun sawit di antara jauh dari kampung. Mereka ada di pertengahan yang mungkin 1000-an hektar kebun sawit ada di situ. Singkat cerita, saya khotbah 2 kali, dan 2 kali khotbah itu saya tidak menyinggung pesanan dari direksi ini. Karena yang saya tahu, saya datang ke tempat itu bukan karena saya menyenangkan hati direksi itu, tapi saya menyenangkan Tuhan. Maka yang terjadi ketika besoknya setelah pelayanan, saya diantar ke bandara, yang tadinya pakai mobil bagus, diantarnya pakai L300. L300 yang buat ngangkut sawit dan lain sebagainya gitu kan. Terus singkat cerita saya nginap di dekat bandara itu, lalu teman saya yang ngundang saya itu telepon, "Kak, minta maaf ya." "Kenapa?" "Minta maaf, ini kalau nggak baik kenapa?" "Iya, itu transportnya dikurangi," katanya. Saya bilang, "Enggak masalah." "Iya, saya dimarah-marahin," katanya. Teman saya dimarah-marahin, "Kamu kok manggil pendeta yang tidak mau nurut sama kita? Kamu kok manggil pendeta yang tidak mau ikut apa kata kita? Kemarin dia khotbahnya nggak nyinggung sama sekali." Terus saya sampaikan ini, "Iya, karena saya lebih milih taat kepada Tuhan daripada taat kepada bosmu." Oleh sebab itu, dalam proses itu saya sampaikan ini, aku nggak masalah transportasiku dikurangi dan lain sebagainya. Yang aku tahu, ketika aku tidak menyenangkan hati Tuhan, itulah masalah buat aku. Meskipun berat itu. Kenapa bisa terjadi? Akhirnya saya teleponan dan diakhiri dengan berdoa gini. Percayalah, ketika kita menyerahkan hidup kita penuh dengan Tuhan, maka kita akan ditanggung masa depan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak semua, ketika kita mau belajar taat, langkah awal, mari kita berproses, melihat kembali bagaimana tingkat kepercayaan kita. Jangan-jangan kita hanya membuat Tuhan sebagai pesulap yang menyulap masalah-masalah kita. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan, maka Dia akan bertindak sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, P yang kedua, ketaatan menjadi sebuah proses. P yang kedua berbicara soal price, harga. Ada sebuah pernyataan, ini anak-anak TikTok tahu ini. Ya kan? Selain donatur, dilarang ngatur. Jadi kenapa ini sempat viral beberapa waktu yang lalu? Karena ada sebuah kepanitiaan yang mana ada orang dari luar tahu-tahu mau ngatur panitia itu. Padahal dari awal persiapan dia tidak pernah urun ide, urun rembuk maupun urun duit. Maka ya kamu nggak pernah urunan, kok ngatur-ngatur. Makanya selain donatur dilarang ngatur. Pertanyaannya, sudahkah kita tahu donatur terbesar dalam hidup kita itu namanya Yesus? Ya, next. Filipi 2 ayat 8 yang kita tadi membaca. Dikatakan bahwa Yesus taat sampai mati, bahwa sampai mati di kayu salib. Kata taat ini memiliki sebuah harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Kenapa? Pada zaman itu salib itu sesuatu yang hina, sesuatu yang menjadi hukuman yang paling mengerikan pada waktu itu. Karena dikatakan salib itu sebenarnya bukti bahwa orang yang paling jahat digantung dan matinya pelan-pelan. Itu sangat mengerikan sekali. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara soal harga,
Ketaatan itu yang Yesus lakukan, harganya sangat mahal. Next, ada seorang tokoh namanya John Stott. John Stott itu berkata, salib merupakan simbol kutukan dan penghinaan publik yang paling ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena sangat mengerikan sekali. Hemat saya, secara manusia, kita lebih taat kepada siapa yang berkontribusi besar dalam hidup kita. Mengapa kita lebih mudah taat kepada pimpinan atau bos kita? Karena dia gaji kita. Kita lebih bisa mudah taat kepada orang-orang yang berkontribusi besar. Kenapa? Karena ketaatan adalah melakukan apa yang tidak kita suka. Next, coba. Ketaatan adalah melakukan apa yang kita tidak suka. Kalau kita melakukan apa yang kita suka, itu namanya hobi, bukan taat. Kalau kita taat, berarti ada sesuatu yang harus kita korbankan. Kenyamanan kita, kemapanan kita, kedagingan kita, itu yang harus kita tanggalkan. Ketaatan tanpa pengorbanan hanyalah kenyamanan yang dibungkus dengan bahasa agama. Artinya apa? Enggak ada pengorbanan. Tidak ada daging yang dikorbankan. Tidak ada sesuatu yang menambahkan nilai dalam diri kita. Ketaatan di sini mempunyai hal yang mahal. Kenapa? Karena Yesus dikatakan, kenapa kok Yesus menjadi donatur hidup kita? Di nats yang lain dikatakan 1 Korintus itu gini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya apa? Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, memberikan keselamatan dalam hidup kita. Bukti bahwa harga yang mahal, nyawanya sendiri diserahkan buat kita. Harganya telah lunas dibayar. Hemat saya ketika kita berbicara soal ketaatan, seringkali kita memilih mana yang kita bisa taat, mana yang kita enggak. Karena ketika kita memilih dengan hal-hal yang sesuatu yang susah dalam diri kita, mengorbankan terlalu banyak, kita milih itu bukan jatahku, itu jatah orang lain. Kita memilih ketaatan-ketaatan. Oleh sebab itu ketika kita berbicara soal ketaatan itu membutuhkan pengorbanan, bahkan kenyamanan kita, bukan kompromi-kompromi. Di kitab Roma berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia itu enak, tapi berjalan dalam kebenaran itu menyiksa daging dan kemanusiaan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh mau berkorban, memangkas kedagingan kita, kenyamanan kita untuk mengejar ketaatan? Yesus memberikan teladan. Ketaatan membutuhkan harga yang mahal. Dia disalib, disiksa, dihukum dengan hukuman yang paling mengerikan. Itu harga yang harus dibayar dalam sebuah ketaatan. Pertanyaannya, maukah kita taat dengan mengorbankan sesuatu yang mungkin menyenangkan dalam diri kita? Sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan dalam diri kita. Ada harga yang harus dibayar dalam sebuah ketaatan. Ketaatan yang tanpa biaya tidak akan pernah menghasilkan transformasi yang berharga. Artinya apa? Karena dia tidak taat, maka nyaman, tidak akan pernah ada perubahan. Ketika dia taat melakukan kebenaran demi kebenaran, yang kadang kebenaran itu bertabrakan dengan kedagingan kita. Contohnya, kebenaran Tuhan ngomong, kalau ada orang yang minta jubahmu, minta bajumu, berikan jubahmu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, apa? Gimana? Kalau kamu ditampar pipi kiri, ya,
kita kasih tangan kanan, tangan kiri. Artinya apa? Mengampuni yang Tuhan sampaikan. Kalau kamu mau kebenaran, mau berjalan dalam kebenaran, jalan dalam pengampunan. Oleh sebab itu ketika kita berbicara soal ketaatan, ketaatan membutuhkan pengorbanan. Ada seorang teman saya, dia WL yang bagus, suaranya bagus, cantik. Yang menarik, ketika dia memimpin pujian, banyak orang yang di depan itu pemuda-pemuda semua. Pemuda-pemuda semua. Singkat cerita dia bilang, ada yang aneh ya. Gitu. Kenapa? Ada yang aneh, kenapa sih kok aku mimpin pujian? Kok yang di depan itu biasanya orang-orang biasa lah. Tapi ketika dia yang mimpin pujian, pemuda-pemuda yang di depan semua. Singkat cerita dia berdoa puasa, lalu Tuhan ngomong sama dia gini, maukah kamu memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu? Di doa itu bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku hal yang berharga ke dalam tangan Tuhan. Singkat cerita ketika dia sudah berdoa, malam hari dia tidur, pagi hari dia kena cacar air. Wajahnya rusak, kulitnya yang halus putih itu rusak semua. Singkat cerita ketika dia sudah sembuh, namun wajahnya yang bopeng-bopeng itu belum hilang kan, tidak hilang secepat kilat itu kan. Dia sembuh, dia memimpin pujian lagi. Orang-orang yang di depan pemuda-pemuda itu tahu-tahu nyanyinya tidak semangat lagi. Tidak semangat lagi. Tapi dari situ dia merasakan ini, hadirat Tuhan kuat. Ketika aku menyerahkan sesuatu yang berharga. Di situ setelah pelayanan dia tahu bahwa sesuatu yang berharga dalam dirinya apa? Kecantikannya. Yang mungkin menimbulkan batu sandungan buat orang-orang. Pemuda-pemuda tadi. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia bukan datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah. Tapi apa? Datang kepada Tuhan untuk cari perhatian WL ini. Sehingga ketika dia sudah 2-3 kali memimpin pujian, orang-orang yang di depan tadi merasa kecewa karena idolanya tidak seperti apa yang dia bayangkan. Akhirnya kembali lagi, ya opa oma, om tante yang di depan. Anak-anak mudanya sudah mundur ke belakang. Di situ saya belajar gini, ketika seseorang teman saya tadi, dia menyerahkan sesuatu yang berharga. Ternyata dia mendapatkan hal-hal yang di luar pikirannya. Lalu dia dapat pekerjaan bagus, sekarang sudah menikah dengan suami yang bagus, pelayanannya, takut Tuhan, pekerjaannya bagus dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu teman-teman, ketika kita berbicara soal ketaatan, ketaatan membutuhkan harga, bukan mantra. Membutuhkan harga yang harus dibayar. P yang ketiga berbicara soal purpose. Ada tujuan dari ketaatan. Matius 27:40 berkata gini, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. 42, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel, baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ini yang saya bilang di awal tadi. Orang-orang di sekitar Yesus ingin apa? Ingin pertunjukan magic. Ingin pertunjukan sulap. Kalau memang kamu anak Allah, kamu bisa turun di sini. Kalau kamu memang Mesias, kamu bisa melepaskan diri dari salib itu. Kalau kamu memang bisa turun dari salib, aku percaya kepadamu. Namun yang menarik, dia tidak mau memakai keajaiban itu. Yang dia tahu tujuannya datang ke dunia adalah taat kepada Tuhan. Disalib untuk menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman, ketika kita berbicara soal ketaatan Yesus, dia punya tujuan. Tujuannya bukan untuk memukau orang-orang di situ, tetapi untuk menebus dosa
dosa dan pelanggaran orang-orang, semua orang yang percaya kepadanya. Dia taat pada misi sehingga keajaiban-keajaiban yang mungkin dia bisa kerjakan, tapi dia tidak mengerjakannya karena dia memilih taat untuk disalib menebus dosa-dosa dan pelanggaran manusia. Ia tidak memilih sulap, tetapi ia memilih salib. Next, pertanyaan dalam hidup kita, apa tujuan hidup kita? Hemat saya tujuan hidup kita di Filipi 1 ayat 21. Hidup kita adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika kita hidup, tujuan kita menyenangkan hati Kristus yang sudah menebus kita di kayu salib. Oleh sebab itu ketika kita tahu hidup kita milik Kristus, yang kita harus tahu apa? Kita harus tahu sebenarnya maunya Tuhan dalam hidupku apa sih? Maunya Tuhan dalam hidupku apa sih? Aku mau taat dengan maunya, karena semakin banyak tahu maunya, akan semakin sedikit mauku. Kenapa kita banyak keinginan? Pertanyaannya, jangan-jangan kita tidak hidup dalam tujuan Tuhan. Kita tidak hidup untuk Kristus. Sehingga yang terjadi, aku. Seharusnya yang terjadi ketika kita sadar hidup untuk Kristus, kita akan berbicara, biar Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Semakin banyak tahu maksudnya, akan semakin sedikit tahu maksudku. Tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sampai satu titik, biarlah dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Tujuan hidup kita cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Next, pertanyaannya, ketika kita melayani, apakah kita melayani, memberi, beribadah karena kita mencintai Kristus yang disalib itu? Atau kita sedang melakukan sulap rohani agar orang-orang sekitar kita terpesona dengan apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan di gereja, pelayanan kita, persembahan kita, pertanyaannya, apakah itu didasari pada ketaatan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Ataukah semacam sulap rohani supaya mereka terpukau dengan hidup kita? Dunia mencari pertunjukan, tetapi Tuhan mencari ketaatan yang memikat hatinya. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, teman-teman, mari dalam hidup kita sadari, Tuhan sudah menebus kita. Tujuannya cuma satu, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Segambar dan serupa dengan Kristus. Sampai, minggu kemarin Ibu Moy berkata, sampai tujuan. Sebuah refleksi yang besar, apakah kita bisa sampai tujuan yang menyenangkan hati Tuhan? Next, dalam kehidupan kita, mari kita berhenti. Minta Tuhan menyulap hidup kita tanpa masalah, tetapi mulailah meminta kepada Tuhan hati yang taat seperti Yesus. Hati yang bersedia diproses, dibentuk, dipersembahkan kepada Tuhan. Hemat saya, sebab yang menyelamatkan kita bukanlah keajaiban yang sesaat, tetapi ketaatan yang menetap. Jadilah taat, supaya kita disertai oleh berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, mari kita bersama-sama belajar taat. Mau diproses Tuhan untuk semakin percaya dan berserah. Yang kedua, mau menyembah, mempersembahkan sesuatu yang berharga. Karena sadar donatur terbesar dalam hidup kita adalah Tuhan. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Dia yang ngatur. Kalau kita yang ngatur, seringkali nubruk-nubruk. Biar Tuhan yang ngatur hidup kita. Yang ketiga, punya tujuan yang pasti bahwa hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ikuti jalannya supaya tidak terbentur dan hancur. Karena ketika ikut jalannya Tuhan, maka jalannya Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang disediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan satu pujian. Saya undang teman-teman pemain musik.